Ya, benar nggak ini? Masalahnya harga panen murah, benar nggak? Sama aja dengan beras Korea. Sama ya. Petani tidak punya banyak pilihan pembeli, betul. Apalagi di sini organik semua, betul. Ya. Ada yang enggak juga. Ini ngomong-ngomongnya organik ya, Ibu, Bapak. Tadi sama saya juga saya punya anak, waktu anak saya masih kecil sama alergi juga. Anak saya sekarang yang ketiga udah kelas 2 SMA, banyak kan. Jadi dulu waktu masih kecil alergi, gatal-gatal terus ke dokter kulitnya dikasih salep, dikasih obat, nggak sembuh. Kenapa ya? Akhirnya coba ganti makanannya apa? Mereka dia kebetulan suka ayam goreng. Kita ganti ayamnya jadi apa? Jadi ayam organik. Kita coba. Seperti kita tahu kalau namanya makanan organik, ayam organik, beras organik itu tidak tergantung pada bahan kimia, tapi bahan naturalnya, alamnya. Jadi kan yang apa? Kotoran sapi, kotor kayak gitu ya. Kita coba, ternyata sembuh, alhamdulillah. Anak saya nggak ada problem lagi. Masalahnya sama istri gini, gimana caranya ya supaya kita dapat pasokan terus dari ayam organik, karena ayam organik itu susah, nemunya susah. Pada waktu itu ayam biasa broiler itu sekitar 35.000 per kilo, sekitar itu ya. 40-an, antara 35 sampai 40 pada waktu itu. Ini kita ngomong dari tahun 2020-an. Kemudian kalau ayam organik itu jarang banget di supermarket. Ada supermarket yang buat buat orang asing di Bandung. Ada di Toko Setiabudi, salah satu pas ngeliat harganya 80.000 2 kali. Kok mahal ya? Terus istilahnya gimana caranya supaya kita bisa punya pasokan, selalu ada pasokan, jadi kita nggak dapat ayam organiknya yang lebih murah, tapi ada terus. Gimana caranya? Akhirnya istri saya memutuskan untuk bikin toko ayam organik. Kita juga waktu itu istri saya udah tahu organik. Ngomong-ngomong, di rumah kami sudah tidak memakai penyedap lagi. Kenapa? Karena memang penyedap itu penyedapnya namanya miwon, Ajinomoto, Sasa, Masako, Royco, gitu ya. Itu tuh apa? Makanannya sel kanker. Jadi kalau kita pengen tumbuh kanker, silahkan makan banyak-banyak. Nauzubillah jangan ya. Nah, kayak gitu bikin terus akhirnya bikinlah toko ayam organik. Dan di situ mulai banyak, ada yang sekalian lah, ini ada yang nitip beras organik, minyak organik, terus macam-macam yang organik. Saya juga nggak apa, tapi maksudnya ada organik. Mungkin satu hari mungkin bisa dari sini Pak ya, ambil beras organiknya ya. Insya Allah. Nah, yuk. Nah ini buat lebih luas lagi. Karena apa? Karena istri saya mikir, kan gini mikirnya, yang organik itu kan jarang banget yang beli ya. Ternyata banyak langganan istri saya itu yang belinya orang yang menderita kanker. Dan orang di kota besar yang kanker itu tambah banyak. Ya bukan alhamdulillah ya, tapi maksudnya mereka tuh butuh kita organik. Kitanya nggak tahu jualnya kemana. Orang kanker masih bisa makan ayam organik. Yang tadi alergi, kata yang putranya Pak Hadi, bisa makan harus organik. Lama-lama memang. Sekarang gaya hidup di kota apa? Orang sudah mulai beralih, sudah banyak banget yang beralih ke gaya hidup sehat. Minum berkurang, yang kadar gulanya dikurangi. Padahal umurnya masih 30-an gitu ya. Kalau bapak-bapak umurnya, kalau saya lihat masih 25 ya. Pernah 25 ya? Anaknya masih 25. Kalau ini mahasiswa umur berapa? 20-an. Udah punya keluarga?
Oh belum. Insya Allah ya. Nah, nih ya. Terus ini perantara banyak ya kalau boleh. Terus ada Bang Emok tadi ngomong-ngomong Bang Emok. Ada Bang Emok. Siapa yang kena Bang Emok di sini? Ada? Nggak. Oke, yang ngaku cuma satu. Yang lain nggak ngomong ngaku ya. Di hati. Gak gini, saya doakan semoga yang kena Bang Emok cepat tunas, cepat beres. Jangan minjem lagi, jangan minjem lagi. Ini kebanyakan Muslim? Semuanya Muslim? Mahasiswa Muslim? Gini, Bang Emok itu masuknya rentenir ya? Rentenir ada bunga. Kalau bunga itu riba itu, kebayang nggak kita makan riba, terus hasilnya dimakan oleh anak-anak kita? Saya nggak tahu apa-apa, susah kok. Banyak contoh. Jadi saya doakan semoga kita terlepas dari riba. Dan jangan minjem ke Bang Emok, malah kita yang harus bantu orang, niatin aja. Sebagai orang Muslim harus kaya raya itu, harus kaya raya. Bukan pilihan, harus kaya raya. Kenapa? Harus bantu orang, harus bisa sejahtera. Setuju? Jangan mentang-mentang, saya mah cuma petani, bukan pemain sinetron. Mukanya pemain sinetron semua nih bapak. Iya loh. Yang perannya jadi petani. Nah, utang semakin besar, betul Bu. Hasil panen habis buat bayar cicilan. Padahal kan bisa beli sawah lagi, bisa ini. Ya insya Allah nanti mah. Nah, terus salah satu rentenir juga riba juga salah satu dosa besar yang Allah sama Rasulnya langsung memerangi. Riba ya udah tahu ya. Saya ingetin lagi, mungkin pasti udah tahu. Ada di Al-Baqarah dan mana beberapa ini. Tapi kita tuh katanya nggak boleh berhutang, nggak boleh riba. Yang harusnya bisa berdagang di Quran gitunya.